Apa itu metode bil qalam? Metode bil qalam adalah metode baca tulis Al-Quran yang dikembangkan setelah adanya metode qiraati, iqra, tilawati, yanbu'a, dan juga metode ummi. Bil qalam adalah buku panduan praktis untuk belajar membaca Al-Quran dengan menyusun kata-kata Arab yang dimulai dengan memperkenalkan bunyi huruf dari 1 huruf hingga 3 huruf, bahkan 1 kata atau 1 ayat dengan menggunakan metode tahqiq. Istilah bil qalam itu dengan menggunakan pena seperti menunjukkan bahwasanya proses pembelajarannya ini tidak hanya melalui pendekatan simai atau pendengaran, tetapi juga melalui pendekatan praktek menulis atau tahriri. Nah, dengan metode ini peserta didik itu diajarkan menulis huruf hijaiyah, terus mengenali bentuknya, melafalkan bunyinya huruf, serta membiasakan diri membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Lalu, siapa yang membuat dan menyusun? Metode ini pertama kali disusun oleh Kiai Haji Muhammad Wasri Ali Murtado dan Ustadz Abdul Qadir serta dibantu oleh beberapa santri senior yang memiliki keilmuan khusus dalam bidang Al-Quran. Beliau lahir pada 15 April 1927 dan wafat pada 23 Maret 2020. Salah satu quotes beliau yang sangat terkena di hati adalah suara pembaca Quran adalah suara ahli surga. Berikut sedikit perjalanan beliau dalam menimba ilmu. Inilah perjalanan beliau dalam menambah ilmu, sehingga beliau dijuluki dengan julukan guru besar metode bil qalam. Metode bil qalam ini didirikan di Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran yang berada di Singasari, Malang. Jadi metode bil qalam ini dia awal mulanya itu terciptanya karena keprihatinan para pendidik Al-Quran, karena pada saat itu masa atau waktu itu minat untuk membaca Al-Quran itu mulai surut, jadi mulai rendah. Para pendidik Al-Quran ini mulai mengembangkan metode bil qalam. Nah, itu pada abad ke-20. Metode bil qalam terdiri dari 4 jilid. Jilid 1 berisi materi identifikasi huruf hijaiyah, pengenalan harokat, fathah, kasroh, dhammah, dan makhrijul huruf. Jilid 2 berisi materi huruf sambung dan harokat tanwin dan sukun serta matobi'i dan izhar qamariyah. Jilid 3 berisi materi pengenalan tajwid seperti pengenalan hukum bacaan non mati dan tanwin serta bacaan qalqalah, hamzah bertasydid. Jilid 4 berisi materi inti seperti waqaf ibtida dan bacaan gharib. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari metode bil qalam. Jadi sebelum kita lanjut, saya izin minum dulu ya. Jadi kita akan memulai dengan kelebihan. Nah, jadi kelebihan dari metode bil qalam itu yaitu mengintegrasikan keterampilan membaca dan menulis. Nah, terus selanjutnya itu membantu daya ingat, di mana itu daya ingat itu akan lebih kuat karena melibatkan aktivitas motorik. Terus menjadikan pembelajaran ini lebih interaktif. Dan selanjutnya itu
cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa yang masih pemula. Nah, tetapi ada juga kekurangan. Nah, kekurangan dari metode ini yaitu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode-metode yang hanya fokus pada membaca. Terus yang kedua, kurang cocok juga bagi pembelajar yang ingin cepat bisa membaca dan menulis. Nah, terus yang ketiga, yang ini yang lebih penting yaitu guru harus lebih teladan dan dalam membimbing dan juga lebih teliti, dan juga yang terpenting yaitu lebih sabar dalam menghadapi peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه